Bab 33 Ledakan, burung besar yang menyala itu menabrak Heavenly Lightning Shield Xiao Chen tanpa ampun. Itu menghasilkan ledakan keras, sebelum mengisi langit dengan bunga api. Setelah beberapa saat, semua percikan api terbang ke arah orang tua itu, masuk kembali ke tubuhnya. Pemandangan itu tampak seperti bidang kunang-kunang yang condong ke arah lelaki tua itu. Sebuah lubang yang dalam sekitar 5 meter muncul di tanah. Batu-batu itu telah diledakkan menjadi bubuk, memenuhi lingkungan dengan debu. Xiao Chen, yang berada di lubang yang dalam, menjadi sangat pucat tetapi belum menderita cedera besar. Dengan debu beterbangan di mana-mana, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas situasi di dalam lubang. Ketika Tang Yuan melihat ini, dia tertawa. Paman kedua, setelah dipukul oleh triple burst flaming bird Anda, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Pria tua itu mengungkapkan ekspresi puas diri. Triple burst flaming bird adalah teknik bela diri peringkat besar yang sangat ia banggakan. Itu menggunakan kemampuannya untuk mengendalikan roh bela diri, membuatnya meninggalkan tubuhnya dan menyerang musuh. Setiap kali burung yang menyala itu berteriak, ia akan dengan cepat menyerap energi yang disebabkan oleh api dari lingkungannya, yang mengakibatkan penggandaan kekuatan dan kecepatannya. Setelah tangisan ketiga, bahkan jika martial murid biasa menggunakan semua yang mereka miliki, mereka masih akan terbakar menjadi abu. Sebelumnya, dalam sekejap, dia sudah menentukan bahwa orang yang bersembunyi di balik pohon itu hanyalah murid bela diri kelas rendah. Dia tidak percaya bahwa orang itu akan dapat bertahan hidup. Pergi. Lihatlah. Saya harap obatnya tidak rusak. Pria tua itu berkata dengan sedikit penyesalan. Dia telah membuat langkahnya terlalu cepat sebelumnya dan menggunakan langkah besar sejak awal. Sekarang dia memikirkannya. Dia bereaksi berlebihan. Jika ramuan itu rusak, maka itu tidak akan sepadan. Pada saat ini, di tengah-tengah awan debu, sesosok buram muncul di lubang yang dalam. Meskipun mereka tidak dapat dengan jelas mengatakan penampilannya, aura yang datang darinya sangat gembira, menunjukkan bahwa orang itu tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kelompok pembudidaya kelantang semua berseru kaget. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Dia jelas hanya murid bela diri kelas rendah. Bagaimana dia bisa memblokir teknik martial peringkat mendalam saya? Itu tidak masuk akal. Xiao Chen, yang masih di awan debu, tidak mengungkapkan dirinya. Sebagai gantinya, ia menggunakan sense spiritualnya untuk melihat ekspresi mereka dan memindai posisi masing-masing orang. Ketika semua informasi muncul di benaknya, sudut mulutnya melengkung ketika dia mengungkapkan senyum berbahaya. Apakah senang menyerang saya? Nah, giliranku sekarang. Xiao Chen tersenyum dalam hatinya saat dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya terus membuat segel tangan. Segera langit bergemuruh dengan suara guntur. Meskipun langit cerah sebelumnya, tiba-tiba, awan hitam besar mulai berkumpul. Hutan langsung berubah menjadi sangat suram, seolah-olah badai petir datang, yang sangat aneh. Petir turun, petir turun, petir turun, ledakan, 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 ledakan. Xiao Chen tanpa ampun. Dia telah menggunakan semua esens di dalam tubuhnya dan memanggil setidaknya 10 baut petir. Dia tidak akan menyerang kecuali dia diserang, tetapi jika dia diserang, dia pasti akan membalas budi 10 kali lipat. Berasal dari awan hitam. Setidaknya 10 baut petir melesat melintasi langit, menyebabkan hutan menjadi terang benderang, dan menatap tajam ke semua orang yang melihatnya. Melihat langit semakin gelap, sekelompok orang dari kelantang tercengang. Cuaca baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Mengapa tiba-tiba berubah? Aneh sekali. Sampah ini adalah teknik martial peringkat tinggi. Kalian semua, berhati-hatilah, pria tua itu berteriak keras. Merasa sangat cemas. Meskipun mendengar kata-kata pria tua itu, sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bereaksi, petir turun dari langit. Segera, setelah suara guntur, ada tangisan penderitaan. Setelah awan hitam menghilang, sebagian besar orang-orang dari kelantang berbaring di tanah, terbakar sampai mereka tampak seperti arang. Asap hitam keluar dari mulut dan hidung mereka. 3 murid bela diri kelas superior meninggal di tempat.
mengeluarkan bau barbeque. Tang Yuan bangkit dari tanah. Sepertinya dia dalam keadaan menyesal. Ada ketakutan yang tersisa di hatinya ketika dia melihat 3 murid marsial kelas superior panggang. Jika orang tua itu tidak melindunginya sebelumnya, dia sekarang akan menjadi seperti orang-orang itu. Hitam panggang. Apa teknik bela diri ini? Tanya Tang Yuan dengan suara bergetar dan ekspresi ketakutan. Pria tua itu tetap tanpa ekspresi ketika dia melihat sosok di balik awan debu itu. Dia bergumam. Petir dikaitkan teknik marsial peringkat bumi. Teknik marsial peringkat bumi. Teknik marsial peringkat bumi. Bahkan klan yang kaya dan berkuasa dari bangsa Qin besar tidak memiliki banyak dari mereka. Memperlakukan dan melindunginya seolah-olah itu adalah harta karun. Siapa di dunia ini orang ini dan status apa yang dia miliki? Tidak hanya dia pandai menggunakan api. Dia bahkan memiliki teknik marsial peringkat bumi yang dikaitkan dengan kilat. Apakah dia seorang kultivator dengan 2 atribut? Keresahan di hatinya semakin dalam. Dan sebelum lelaki tua itu memikirkannya lagi, dia segera bergegas maju. Setelah membunuh begitu banyak anggota Tang Clan, dia tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Jika dia benar-benar dari salah satu klan yang kuat dan berpengaruh, maka dia harus membunuhnya. Kalau tidak, jika dia diizinkan kembali, dia mungkin memutuskan untuk membalas dendam. Dengan kekuatan klan-klan itu, Tang Clan mungilnya tidak akan mampu bertahan. Menggunakan teknik marsial peringkat bumi sebagai murid bela diri kelas rendah, pasti ada pengeluaran besar untuk esens dan rebound. Dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk pulih. Menelan pil pengembalian Qi saat dia mengamati situasi anggota Tang Clan. Xiao Chen sangat puas dengan mematikan petir turunan yang digunakan dengan kekuatan penuh. Bab 33 Alangkah pria tua tadi adalah yang mematikan. Jika dia belum belajar perisai petir surgawi, bahkan jika dia belum mati, dia masih akan terluka parah. Karenanya, tidak perlu berbelas kasih kepada kelompok orang ini. Karena dia akan bergerak. Dia mungkin juga pergi sekuat tenaga sense spiritual. Xiao Chen bisa merasakan lelaki tua itu bergegas, tetapi Xiao Chen sama sekali tidak merasa cemas. Pil pengembalian Qi sudah mulai berlaku dan esensinya sudah pulih. Melihat pria tua yang mendekat, Xiao Chen dalam hati berteriak, "Petir evasion." Tepat sebelum pria tua itu mencapai lubang, dia melihat ke arah yang tidak jauh dari Xiao Chen dan tersenyum. "Terlepas dari kejeniusan klan mana Anda harus menjawab kepada saya." Namun, tepat pada saat ini, tubuh Xiao Chen tiba-tiba menghilang dan sambaran petir muncul sekitar 100 meter di depan. Pria tua itu mengangkat kepalanya untuk melihat sambaran petir itu. Dan begitu lampu listrik berkurang, sosok Xiao Chen muncul. Apa teknik bela diri ini? Lelaki tua itu tercengang. Dia mengangkat esens di tubuhnya hingga ekstrim dan dengan cepat maju ke depan. Membuat gerakan yang mirip dengan kelinci yang licik. Dia harus membunuhnya. Atau konsekuensinya akan mengerikan. Orang tua itu dengan cemas memikirkan ini ketika kecepatannya meningkat secara eksplosif. Merasakan pria tua di belakangnya, Xiao Chen berlari maju beberapa langkah kemudian menggunakan lightning evasion lagi. Setelah lampu listrik memudar, Xiao Chen sekali lagi muncul 100 meter di depan. Melihat Xiao Chen melarikan diri lebih jauh, pria tua itu berteriak dengan marah. Sebuah nyala api muncul di tubuhnya, membentuk sepasang sayap menyala. Setelah sayap sepenuhnya memanjang, tingginya mencapai 2 meter. Mengambil langkah ringan, tubuhnya bergerak cepat di udara. Pohon-pohon di jalannya dibakar. Secara efektif memotong mereka menjadi 2. Meninggalkan jalan membakar tunggul pohon. Kepemilikan martial spirit. Itu adalah kemampuan yang bisa dipahami hanya setelah menjadi martial grandmaster. Di benua Tianwu, beberapa orang memiliki roh binatang bela diri tipe terbang yang sangat langka. Bagi orang-orang itu, setelah roh bela diri mereka meninggalkan tubuh mereka, mereka bisa menumbuhkan sayap. Namun, itu jauh lebih terbatas jika dibandingkan dengan penerbangan sejati. Kepemilikan martial spirit dari Grandmaster Martial bukanlah penggabungan yang benar dengan martial spirit. Dengan demikian, itu hanya bisa menghasilkan meluncur jarak pendek. Selain itu, ia mengkonsumsi sejumlah besar esens, yang berarti bahwa negara tidak dapat dipertahankan lama.
Untuk mencapai penggabungan yang benar dengan roh bela diri, seseorang harus setidaknya seorang raja bela diri. Pada saat itu, mereka akan dapat terbang setinggi yang mereka inginkan dan jumlah waktu yang bisa dipertahankan akan memanjang. Bahkan saluran esens akan jauh lebih rendah. Melihat lelaki tua itu menjalani martial spirit possession dan mendekat padanya, Xiao Chen tanpa daya menelan pil pengembalian ki lainnya dan kecepatan pemulihan esensnya meningkat secara signifikan sekali lagi. Adapun efek samping dari mengkonsumsi pil terlalu banyak, dia tidak bisa mempertimbangkannya pada saat itu. Triple Burst Flaming Bird, pria tua itu berteriak dengan marah. Melihat bahwa Xiao Chen mendekat kepadanya, dia menggunakan teknik marsial peringkat mendalam kelas medialnya sekali lagi. Dia menyerah untuk mencoba melestarikan esens karena dia khawatir Xiao Chen akan menggunakan teknik pelarian aneh itu lagi. Karena teknik marsial ini memanfaatkan roh martialnya. Setelah dia mengeksekusinya, sayap menyala di punggungnya meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi seekor burung besar. Setelah itu berteriak, itu terbang menuju Xiao Chen. Dengan bantuan 2 Ki Returning Pill, kecepatan pemulihan esens Xiao Chen mencapai tingkat yang menakutkan. Dari 3 awan putih di samping Azure Dragon Martial Spirit di tubuhnya, 2 dari mereka sudah pulih. Melihat burung yang menyala itu terbang ke arahnya, otak Xiao Chen bekerja dengan ganas. Setelah beberapa saat, dia sepenuhnya memahami situasinya. Jika dia menggunakan Lightning Evasion sekarang, dia tidak akan bisa tiba tepat waktu. Dia akan terganggu pada saat terakhir. Tidak mungkin menghindarinya karena setelah burung yang menyala itu berteriak lagi, kecepatannya dan mungkin akan berlipat ganda. Karena dia saat ini tidak dalam kondisi puncaknya, tidak bijaksana untuk menggunakan Heavenly Lightning Shield untuk bertahan melawannya secara langsung. Dia hanya bisa mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa burung itu hanya berteriak sekali sejauh ini. Sementara kekuatannya masih relatif lebih rendah, dia bisa mengalahkannya. Begitu dia memikirkannya, dia segera mengambil tindakan. Xiao Chen bukanlah tipe orang yang akan melakukan pekerjaan yang ceroboh. Dia segera mengeluarkan Lunar Shadow dari The Universe Ring. Bergegas guntur cop, Xiao Chen, yang selalu memiliki punggung menghadap lelaki tua itu, tiba-tiba berbalik dan berteriak. Sosoknya bergerak seperti kilat dan menebas burung yang menyala itu. Dengan bantuan Azure Dragon Martial Spirit, bahkan serangannya yang biasa sebanding dengan martial murid puncak. Sekarang dia menggunakan teknik bela diri. Kekuatan yang dimilikinya secara alami dinaikkan oleh banyak lipatan. Cahaya cemerlang muncul di saber Lunar Shadow. Melihat burung yang hampir menyala, Xiao Chen bisa merasakan gelombang panas di wajahnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, memandangi kepala burung yang menyala-nyala itu. Xiao Chen menginjak ke bawah dan dengan tenang membuat gerakannya. Dengan akurat memotong lehernya. 2 kekuatan yang mengerikan bentrok satu sama lain, menghasilkan ledakan hebat. Aliran gelombang panas berkelana ke segala arah dan setiap pohon dalam jarak 10 meter hancur dalam sekejap. Kekuatan besar telah pulih dari pedang kembali ke tubuh Xiao Chen. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya terbang mundur di udara sampai dia menabrak pohon besar. Dengan ledakan yang keras, pohon itu segera rusak. Xiao Chen jatuh ke tanah dan muntah seteguk darah. Dia salah perhitungan. Dia belum pernah menggunakan Rushing Thunder Chop ini sebelumnya. Dia berharap terlalu banyak dari itu dan benar-benar ingin menggunakannya melawan teknik martial peringkat mendalam dari Grandmaster Martial. Xiao Chen, yang sedang berbaring di tanah, tersenyum pahit. Bahkan jika Azure Dragon sekuat itu, teknik martial peringkat kuning masih menjadi teknik martial peringkat kuning pada akhirnya. Saya akhirnya berurusan dengan orang ini. Saya tidak menyia-nyiakan begitu banyak kekuatan saya dengan sia-sia. Orang tua dari klan Tang akhirnya bisa bernafas lega. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk memulihkan esensnya, dia segera bergegas menuju Xiao Chen. Setelah melihat dengan jelas penampilan Xiao Chen, pria tua itu tampak seperti telah melihat hantu. Setelah beberapa saat, dia tertawa keras ketika dia berbicara dengan suara serak. Aku, Tang He, telah mengejar kamu selama setengah hari. Berpikir bahwa kamu adalah seorang jenius dari beberapa klan besar. Menyebabkanku berada dalam keadaan yang menyedihkan.
Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi sampah dari klan Xiao. Bab 34 melihat Xiao Chen berjuang untuk berdiri. Dia tampak sangat lemah. Tang dia bertindak seolah-olah dia telah merencanakan segalanya. Jika kamu tidak membunuh 3 orang dari klan Tangku, karena Xiao Clan, aku bisa membiarkanmu pergi setelah kamu menyerahkan buah merah baru lahir. Wajah pucat Xiao Chen menunjukkan senyum dingin. Berhentilah bersikap munafik. Jika Anda tidak berusaha untuk membunuh saya terlebih dahulu, akankah saya mengambil tindakan terhadap grup Anda? Menggenggam lunar shadow erat-erat di tangannya, Xiao Chen terbatuk ringan ketika melanjutkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak punya cara untuk melawan Anda? Tang dia menatap kosong beberapa saat sebelum tertawa keras. Meskipun aku telah menghabiskan sebagian besar esens saya, masih harus ada lebih dari cukup untuk berurusan dengan murid bela diri kelas rendah inferior yang terluka parah. Yang saya butuhkan hanyalah 1 jari, tercela. Ini adalah Grandmaster Martial yang melawan murid martial kelas rendah. Dari segi kekuatan, perbedaan di antara mereka seperti surga dan bumi. Xiao Chen menatap dengan jijik. Kembalinya Azure Dragon adalah langkah pertama teknik peringkat-peringkat surga. Naga menundukkan slash. Ini adalah teknik bela diri eksklusif teknik bela diri naga Azure. Saat menggunakannya, seseorang akan dapat melompati laut seperti naga dengan cara yang agung dan kuat. Menurut legenda, Hidden Dragon of the Abyss adalah raja dari 4 lautan dan Dragon Soaring Through the Universe adalah tiran di langit. Selama ada air, itu akan bisa menampilkan kekuatan yang tak terbatas. Return of the Azure Dragon merujuk pada naga yang melompat keluar dari laut, membawa kekuatan laut, dan bahkan menyebabkan sungai mengalir mundur. Catatan TL. Jujur, saya tidak terlalu yakin dengan paragraf ini dan mungkin mengubah terjemahan ini di masa depan. Xiao Chen berpikir dalam hati. Kembalinya The Azure Dragon hanyalah langkah pengantar berkaitan dengan slash penundukan naga. Melihat Tang He, yang memiliki ekspresi yang sangat kompleks, dia tersenyum. 1 jari. Jangan menangis karena kaget nanti. Tang dia menyaksikan Xiao Chen membuat perjuangan terakhirnya. Seolah-olah dia adalah kucing yang bermain-main dengan tikus. Pada jarak yang begitu dekat, dia tidak takut pada Xiao Chen menggunakan teknik pelariannya yang aneh untuk melarikan diri. Tidak terganggu oleh nada Xiao Chen, dia tersenyum. Saya mengatakan bahwa saya hanya akan menggunakan 1 jari. Jadi, saya hanya akan menggunakan 1 jari. Gumpalan api berkumpul di atas jari Tang He. Menggerakkan esens dan berteriak. Api terbang menjauh dari jarinya, menciptakan jejak panjang Qi saat melesat melintasi udara menuju otak Xiao Chen. Meskipun nyala api ini tidak terlihat mengesankan, sebenarnya, ada sejumlah besar energi yang terkait dengan api di dalamnya. Karena fakta bahwa banyak lawan Tang He meremehkannya dan menjadi ceroboh, mereka mati karena nyala api ini. Dia tidak percaya bahwa pada jarak seperti itu, murid bela diri kelas rendah yang terluka akan mampu menahan kehancuran api ini. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan bisa menahan kehancuran dari nyala api ini. Tetapi sejak awal, dia tidak pernah berniat menghadapinya secara langsung. Dia erat memegang lunar shadow di tangannya dan mengubah postur tubuhnya. Mengangkat lengannya. Dia mengarahkan ujung tajam pedangnya ke Tang He. Xiao Chen baru saja mengubah posisi dengan santai dan sepertinya tidak melakukan tindakan apapun. Masih tidak ada perbedaan dengan Xiao Chen sebelumnya yang terlihat sangat terluka dan lemah. Namun, kelopak mata kanan Tang He mulai berkedut secara spontan. Pikirannya sepertinya menjadi kosong dan dia merasakan bahaya yang tak berkesudahan. Bagaimana mungkin, orang ini sedang terluka parah. Bagaimana dia bisa melukai saya? Tang He menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menekan rasa takut di hatinya. Gumpalan api sudah kurang dari 1 meter dari Xiao Chen. Dalam 1 detik, itu akan menembus otak Xiao Chen. Yang diperlukan hanyalah sedetik dan orang ini akan mati. Memikirkan hal ini, ketakutan di hati Tang He sepenuhnya menghilang. Dia mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Sudah waktunya untuk ini berakhir. Namun, pada saat itu, Xiao Chen tiba-tiba berteriak. Aura tanpa batas yang hampir bisa menumbangkan gunung dan lautan sepertinya berasal dari tubuhnya.
Hutan yang tenang bereaksi seolah-olah ada ombak besar yang berteriak sementara suara gelombang laut yang terus-menerus terdengar. Sebuah kekuatan tak berbentuk tampaknya meledak keluar dari tubuh Xiao Chen dan semua pohon besar dalam jarak 100 meter di belakang Xiao Chen dicabut oleh angin kencang. Benar-benar berubah menjadi pecahan. Seluruh langit dipenuhi dengan pecahan-pecahan yang rusak. Lapisan-lapisannya bertumpuk di belakang Xiao Chen. Mereka tampak seperti gelombang laut yang besar. Beriak tanpa henti. Berayun dengan lembut. Xiao Chen merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan apokaliptik yang hampir meledak darinya. Pada saat itu, dia merasa bahwa bahkan jika dewa dan Buddha muncul di depannya, dia memiliki keyakinan untuk menghancurkan mereka. Istirahat dengan teriakan marah. Xiao Chen mengayunkan ringan dari postur kasualnya. Tetapi gerakan kecil itu dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Serangan lembut ini hampir mampu menembus ruang dan waktu. Dan seluruh ruang di sekitar mereka berfluktuasi untuk sementara waktu. Gelombang laut besar yang terbuat dari serpihan pohon mengeluarkan suara ledakan dan raungan naga datang dari dantian Xiao Chen. Bab 34a. Energi besar melintas di lengan Xiao Chen dan Lunar Shadow. Lalu berubah menjadi pedang berbentuk naga Qi dan terbang keluar. Saat saber Qi meninggalkan pedang, Lunar Shadow tidak bisa lagi menahan energi dahsyat dan hancur berantakan. Meskipun butuh waktu cukup lama untuk menggambarkan ini, semua ini terjadi dalam waktu singkat. Gumpalan api yang dipecat Tang He seperti cacing kecil di depan pedang berbentuk naga Xiao Chen dan menyebar saat kontak. Pedang Qi berbentuk naga besar memiliki kekuatan tak terbatas saat menuju Tang He. Suatu hari, saya akan membuat sungai mengalir terbalik. Tang Dia menatap kosong pada semua ini. Dia tampaknya telah melihat gelombang besar di laut tanpa batas dan bahwa murid bela diri kelas rendah naik pada Azure Dragon besar, keluar dari laut. Di bawah kekuatan binatang suci kuno ini, bahkan Flaming Martial Spirit dalam tubuh Tang He tidak bisa tidak gemetaran. Tang seluruh tubuhnya bergetar dan esens di dalamnya kacau, menolak untuk menaati kehendaknya. Dalam sekejap, tubuh Tang He berubah menjadi debu. Tidak ada jeritan kesakitan dan baru saja menghilang sepenuhnya. Hanya liontin batu giok merah yang terlihat jatuh. Pedang Qi tidak berhenti pada itu dan terus bergegas ke depan. Ngarai besar, yang sepertinya membentang ke kejauhan selamanya, muncul di tanah. Ini adalah kekuatan teknik marsial peringkat surga. Kekuatan roh bela diri naga Azure. Ia memiliki kekuatan untuk menjatuhkan gunung dan laut. Untuk memusnahkan langit dan bumi. Bahkan ketika itu dieksekusi oleh murid bela diri kelas rendah. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap Xiao Chen melihat tubuh Tang He hancur menjadi debu. Keadaan pikiran Xiao Chen menjadi rileks. Begitu dia rileks, efek samping dari menggunakan terlalu banyak pil obat dan menjalankan teknik peringkat senjata surga datang satu demi satu. Esensi di tubuhnya menjadi kacau dan dia telah pucat di seluruh sampai pembuluh darahnya bisa terlihat jelas. Setelah beberapa saat, kulitnya mulai sobek dan darah segar terus mengalir keluar. Jenis rasa sakit ini seperti menggigit jutaan semut pada saat yang bersamaan. Itu adalah rasa sakit yang membuat seseorang lebih baik mati. Di dalam ruang mental di lautan kesadarannya, sens spiritualnya juga sangat kacau. Rasa sakit yang intens berasal dari tubuhnya dan kejiwaannya terus-menerus menyiksa Xiao Chen. Berjuang untuk mempertahankan pikiran jernih, Xiao Chen menyeret tubuhnya yang bobrok selangkah demi selangkah menuju ngarai. Liontin giok merah yang jatuh dari tubuh Tang He sangat mencurigakan. Itu sebenarnya tidak rusak dari serangan teknik marsial peringkat surga. Pasti ada sesuatu yang aneh dengan itu. Dengan susah payah, dia berhasil menyeret tubuhnya dan memegang liontin batu giok merah darah di tangannya. Sebelum dia punya waktu untuk melihatnya, Xiao Chen pingsan karena rasa sakit. Xiao Chen tidak menyadari kekuatan destruktif dari teknik marsial peringkat surga. Dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengeksekusi satu. Ada banyak contoh di benua Tianwu dari orang-orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mengeksekusi teknik marsial yang berperingkat tinggi, yang mengakibatkan tubuh mereka meledak. Jika bukan karena karakteristik khusus dari roh bela diri naga Azure, itu tidak akan sesederhana Xiao Chen pingsan di tanah, di pinggiran gunung tujuh tanduk, di daerah yang dipenuhi dengan spiritual Qi yang padat.
Tang Yuan dan yang lainnya dengan cemas menunggu penatua kedua mereka. Melihat langit yang mulai gelap, kelompok orang yang awalnya tenang juga sudah mulai cemas. Ketika mereka mendengar ledakan keras dari kejauhan, mereka menjadi sangat takut dan menjadi gelisah. Setelah waktu yang lama, penatua kedua masih belum kembali. Akhirnya, salah satu dari mereka tidak bisa lagi menahan diri dan bertanya pada Tang Yuan. Tuan muda, haruskah kita tetap menunggu penatua kedua? Penatua pertama dan yang lainnya masih menunggu kita untuk membawa kembali jade darah roh. Tang Yuan sudah membersihkan pakaiannya dan membersihkan kotoran di tubuhnya. Tetapi ekspresi wajahnya masih sakit dan kuyu. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahan diri dan memarahi orang itu. Aku juga ingin melakukannya tetapi spirit blood jade masih bersama paman kedua. Bahkan jika kita pergi, itu akan sia-sia. Ketika sekelompok orang mendengar ini, emosi mereka yang sudah cemas berubah menjadi lebih memprihatinkan. Ini adalah misi yang sangat penting yang diberikan kepada mereka oleh penatua pertama. Demi misi ini, mereka tidak hanya mengirim 3 murid bela diri kelas superior dan 7 master bela diri. Mereka bahkan mengirim Martial Grandmaster untuk memimpin mereka. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan akan bisa mengitari kota Mohe. Siapa yang tahu bahwa misi awalnya yang sederhana ini akan berubah seperti ini? Begitu penatua pertama mengetahui tentang hal ini, kelompok orang ini akan berada dalam masa yang mengerikan. Bab 34b di antara kelompok orang ini, Tang Yuan adalah orang yang paling bingung. Yang lain mungkin tidak tahu tentang penggunaan blood jade, tetapi dia sangat jelas tentang hal itu. Dengan hasil yang sangat menghancurkan, ketika dia memikirkan konsekuensinya, Tang Yuan bergidik. Jika mereka tidak datang mencari buah merah baru lahir ini, mereka tidak akan memprovokasi orang aneh itu. Maka hal-hal tidak akan meningkat ke titik ini. Tang Yuan merasakan penyesalan yang tak tertandingi. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena mencoba untuk menghisap kepada penatua kedua. Karena mencoba menjadi pintar hanya untuk berakhir dengan membuat kesalahan besar. Tuan muda pertama, jangan cemas. Hal-hal yang mungkin belum mencapai tahap yang tidak dapat dipulihkan. Penatua kedua mungkin hanya sedikit tertunda. Mungkin dia terluka parah. Kita harus pergi dan memeriksa situasinya. Orang yang berbicara sebelumnya dengan tenang menganalisis. Jika penatua kedua terluka parah, bukankah kita hanya mencari kematian? Tang Yuan akan mulai menjerit karena marah tetapi setelah memikirkan semuanya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Kata-kata orang ini masuk akal. Penatua kedua telah mencapai puncak Grandmaster Martial kelas medial lama. Bahkan jika dia kalah dari orang misterius itu, orang misterius itu juga tidak dalam kondisi yang baik. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika penatua kedua terbunuh olehnya, orang misterius itu mungkin tidak perlu mengambil roh darah giok, karena itu akan sia-sia baginya. Memikirkan ini, ekspresi Tang Yuan mulai melembut ketika dia berbicara kepada yang lain. Kita harus mengambil spirit blood jade itu. Jadi, apapun kondisinya, kita perlu memeriksa tempat ledakan itu terjadi. Ekspresi yang lain mengandung rasa takut. Meskipun suara ledakan datang dari jarak jauh, mereka masih merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun, ketika mereka memikirkan konsekuensi dari kegagalan misi ini dan menimbang pro dan kontra, kerumunan memilih untuk mengikuti Tang Yuan dan menuju ke lokasi ledakan. Tak lama, kerumunan melihat ngarai konyol di tanah. Itu 3 meter lebar dan 7 meter dan pasti telah memanjang setidaknya ribuan meter. Ekspresi kerumunan berubah sangat tidak sedap dipandang tetapi di bawah kepemimpinan Tang Yuan, mereka masih bergerak dengan cemas ke depan sampai mereka akhirnya melihat Xiao Chen, yang telah jatuh ke dalam ngarai. Melihat liontin batu giok merah di tangan Xiao Chen, Tang Yuan merasakan sukacita di dalam hatinya. Dia hendak melangkah maju ketika tiba-tiba, bayangan hijau dengan cepat mengambil Xiao Chen. Dengan cepat melompat ke depan dan dengan cepat pergi. Tang Yuan menghentikan bawahannya yang akan mengejar. Tatapannya yang sedingin es menyaksikan bayangan hijau yang menghilang ketika dia berkata dengan suara dingin. Tidak perlu untuk mengejar.